Kesiapan pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit selama masa transisi menuju normal baru menjadi salah satu syarat bagi pemerintah daerah untuk dapat melonggarkan pembatasan sosial di wilayah mereka. Sarana dan prasarana yang mumpuni menjadi ujung tombak penanganan COVID-19 jika nanti terjadi lonjakan pasien selama masa transisi berlangsung. Masyarakat diminta bersiap menjalani kehidupan normal baru. Dengan adanya masa ini, berbagai kegiatan diharapkan bisa berjalan kembali meski pandemi belum berakhir. Pemerintah menyatakan new normal bukan berarti pelonggaran pembatasan, tetapi masyarakat diminta tetap mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas. Sejumlah rencana pemerintah yang ingin menerapkan tatanan kehidupan normal baru harus diikuti dengan sejumlah kesiapan sarana dan prasarana bagi fasilitas kesehatan karena masa ini masih rentan terhadap penyebaran virus COVID-19. Persiapan pelayanan kesehatan ini harus dilakukan dalam rangka memastikan apabila di masa transisi ada yang memiliki gejala atau terpapar virus corona, bisa ditangani dengan baik. Untuk membahas persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh tenaga medis dan fasilitas kesehatan seperti apa yang dilakukan oleh puskesmas dan rumah sakit selama masa transisi ini, kita telah terhubung dengan Dr. Adip Kumaydi selaku Ketua Umum Perhimpunan Dokter Emergency Indonesia. Halo, selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mbak Vince. Iya, Dok, kita tahu nih, satu minggu ini ada mal yang sudah dibuka, ada tempat wisata yang sudah dibuka, dan masyarakat sudah mulai beraktivitas layaknya normal. Nah, ini adakah pengaruh yang dilakukan oleh tenaga medis gitu, antisipasi, langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menangani pasien? Karena kan tentu kan tenaga medis bebannya juga jadi lebih berat karena banyak nanti yang masyarakat yang lebih mudah terpapar virus COVID-19 dan juga tenaga medis yang juga rentan terpapar virus COVID-19. Ya, jadi pada saat kemudian kita bicara sekarang sudah ada masa transisi untuk melangkah ke dalam masa yang kita sebut dengan adaptasi kehidupan baru atau new normal, maka yang paling harus siap itu bukan masyarakatnya sebenarnya, tapi medis ya. Jadi ini yang kemudian kami selalu sampaikan di awal bahwa mapping mengidentifikasi kemampuan seluruh fasilitas kesehatan ini menjadi penting. Sehingga kita bisa mempersiapkan diri baik itu sarana prasarana, kemampuan untuk tracing kontak dan surveillance epidemiologi yang akan dilakukan oleh teman-teman di vaskes primer, terus kemudian kemampuan SDM juga untuk treatment di rumah sakit. Jadi mau tidak mau kita harus mendahului kesiapan daripada masyarakat itu sendiri, karena kalau ini kemudian sudah terjadi pelonggaran, maka ada konsekuensi yang mungkin kita tidak harapkan konsekuensi terjadi, tapi kita harus siapkan bahwa rumah sakit dan fasilitas kesehatan harus siap dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Baik, ini kan kita tahu 3 indikator untuk pelonggaran PSBB, salah satunya adalah fasilitas kesehatan tadi, Dok. Bagaimana sih sebetulnya kondisi sekarang di puskesmas ataupun di rumah sakit tentang fasilitas kesehatan yang disiapkan selama masa transisi dan juga nanti menuju normal baru? Apakah ada perubahan atau penambahan atau justru sama saja gitu seperti penanganan COVID pada Februari ataupun Maret kemarin? Ya, jadi kalau sekarang malah strateginya harus dirubah. Artinya pelayanan sekarang, apalagi kita sudah 3 bulan, kita sudah menyampaikan juga dan saya kira pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga sudah membuat surat bahwa yang datang berobat sebaiknya yang kondisi emergensi saja. Tapi kita tahu bahwa beban di dalam pelayanan kesehatan bukan permasalahan COVID saja. Ada pasien-pasien non-COVID yang harus kita perhatikan. Sehingga bukan tidak mungkin sekarang masanya juga itu pelonggaran itu juga terjadi di fasilitas kesehatan. Artinya masyarakat-masyarakat yang selama ini sakit ya dengan penyakit-penyakit kronis, dia akhirnya memang harus berobat ya. Sehingga dia supaya mendapatkan pelayanan dan pengobatan. Nah, ini yang juga kita harus antisipasi, sehingga kami mengusulkan dari awal itu ada clustering bahwa rumah sakit harus dipisah antara rumah sakit yang COVID dan non-COVID, karena pasien-pasien non-COVID supaya tetap bisa mendapatkan pelayanan dengan baik dan minimal resiko untuk bisa terpapar juga dengan pasien-pasien COVID, sehingga itu harus dibagi rumah sakitnya atau terpisah. Apakah ada anjuran, Dok, sebaiknya masyarakat yang kalau memang fasilitasnya masih disatukan gitu, apakah tetap ada anjuran dari pihak tenaga medis baiknya memang dilakukan secara daring saja untuk konsultasi kesehatan?
Betul, itu salah satu mekanisme. Tapi ada juga yang memang tidak semuanya pasien itu bisa dengan daring. Artinya pasien-pasien yang dengan penyakit kronis yang memang dia pengobatan rutin mungkin bisa dilakukan dengan daring. Tapi pada saat kemudian pasien-pasien dengan muncul keluhan baru ya, atau ada kasus-kasus baru, mau tidak mau dia harus bertemu dengan dokter untuk mendapatkan pengobatan atau untuk mendapatkan assessment terlebih dahulu sebelum diberikan obat. Nah, ini yang saya kira bukan tidak mungkin nanti semua rumah sakit mulai akan muncul kembali pasien-pasiennya untuk kemudian datang berobat, apalagi pasien-pasien dengan BPJS juga kemudian akan datang berobat juga, sehingga ini harus diupayakan bukan hanya masyarakatnya saja. Jadi perilaku masyarakat pada saat datang ke rumah sakit pun juga harus dijaga kebersihannya, harus memakai masker atau wajib memakai masker. Tapi rumah sakit juga harus memfasilitasi dengan physical distancing atau dengan metodologi call center sehingga mereka tidak menunggu terlalu lama ya, atau menunggu obat terlalu lama atau obatnya nanti diantarkan ke rumah. Jadi harus ada kreativitas, inovasi, mekanisme pelayanan yang harus dilakukan oleh fasilitas kesehatan. Baik, kalau kita lihat dari PDI sendiri kan usulannya tadi untuk memisahkan pelayanan gitu antara yang melayani untuk penanganan COVID, rujukan COVID, terus kemudian dengan yang poli-poli biasa yang harus tetap menjalani layanan kepada masyarakat. Ini teknisnya yang diusulkan secara detail seperti apa? Apakah hanya rumah sakit besar, katakan seperti misalnya rumah sakit di kawasan Fatmawati seperti, atau misalnya rumah sakit yang memang sekarang sudah jadi rujukan COVID di Jakarta dan puskesmas tetap melayani poliklinik seperti itu, atau seperti apa mekanisme teknisnya yang diusulkan oleh PDI? Ya, jadi masyarakat sekarang kan sudah mulai banyak memahami tentang gejala-gejala atau tanda-tanda COVID, sehingga masyarakat pun lebih mudah sebenarnya untuk disosialisasikan apabila sakit menuju kepada rumah sakit tertentu yang ditunjuk. Ya mau tidak mau memang pelayanan untuk COVID memang terpusat pada rumah sakit rujukan dan rumah sakit pemerintah. Tapi untuk kemudian rumah sakit yang lain pendukung sifatnya ya, mereka bisa berubah, tapi kemudian di dalam perawatan selanjutnya, terus kemudian mekanisme pengobatan selanjutnya, atau katakanlah membutuhkan ruangan ICU dan sebagainya, itu harus ada sistem manajemen ya, yang itu kemudian bisa terfokuskan ke dalam satu rumah sakit tertentu untuk melakukan pelayanan gitu, sehingga tidak semuanya kemudian rumah sakit itu bisa merawat pasien COVID gitu kan. Nah, itu yang harus dibuat. Jadi manajemen sistem dalam disaster seperti sekarang ini harus ada sehingga kita bisa membuat pola. Sehingga karena apa? Beban daripada rumah sakit ya, itu kemudian ketersediaan sarana prasarana, termasuk yang paling penting adalah ketersediaan APD juga. Ini juga harus perlu diperhatikan sehingga semuanya bisa difokuskan untuk mana yang memang harus membutuhkan sarana yang lebih lengkap untuk pasien dengan COVID. Jadi tidak serta-merta ya untuk yang swasta yang punya layanan bagus tiba-tiba menyediakan layanan untuk karantina dan isolasi tadi ya gitu. Lalu dok, ini faktanya setelah masa transisi ini nih, atau di masa transisi ini menuju new normal. Nah, faktanya di lapangan bagaimana? Apakah tingkat pasien yang positif COVID juga semakin banyak atau justru malah turun? Ya, jadi kita bisa melihat kalau untuk Jakarta ya, jadi ada perbedaan tentunya. Karakteristik yang saat ini ya dengan pasien COVID ini berbeda-beda. Terutama kalau kita lihat Jakarta, kemudian dibandingkan dengan Surabaya, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Jadi yang 3 wilayah tadi, Jawa Timur, Kalsel, dan Sulsel ini saat ini memang paling banyak kasusnya. Nah, Jakarta saat ini untuk kasus yang terkonfirmasi positifnya memang stagnan di angka antara sekitar 100-150, terakhir kemarin 170. Artinya itu memang sesuai dengan kemampuan testing yang dilakukan oleh DKI Jakarta. Tapi yang perlu kita lihat adalah hospitality-nya. Jadi angka yang pasien-pasien yang dirawat. Artinya kita melihat dengan kasus PDP-nya itu. Memang di awal di salah satu rumah sakit kemarin kita mendapatkan informasi ada pasiennya memang cenderung naik, tapi naiknya tidak terlalu banyak gitu. Jadi ini masih bisa terkontrol saat ini untuk di DKI pada pasien-pasien yang memang membutuhkan perawatan. Tapi kita tetap harus waspada karena ada 1 minggu yang lalu untuk pelonggaran dan masa transisi. Nah, ini kita harus bisa evaluasi dalam 1 minggu ke depan. Jika 1 minggu ke depan ini bisa terkontrol dengan baik, mungkin langkah untuk transisi Jakarta sudah cukup baik sehingga bisa kemudian dilanjutkan untuk
langkah-langkah berikutnya. Tapi yang paling penting evaluasi itu harus dilakukan secara periodik, sehingga bukan tidak mungkin apabila fluktuasinya ini benar-benar cepat, maka harus dilakukan langkah strategis untuk mengembalikan lagi kepada pembatasan-pembatasan atau PSBB. Baik, terima kasih Dr. Adib Kumaydi. Ya pemirsa saja kita akan berbincang tentang memulai tahun ajaran baru di fase normal baru. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.